Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya mesin pencari itu seolah-olah bisa baca pikiran kita? Nah, di balik layar itu ada ilmu yang canggih banget. Hari ini kita bakal bongkar salah satu metode paling cerdas di baliknya, yang diambil dari sebuah penelitian oleh Maulana dan Abdillah. Kita semua pasti pernah kan ngalamin ini? Kita lagi nyari sesuatu yang penting, malah dibanjiri sama hasil yang nggak nyambung sama sekali. Mau nggak mau, kita harus pilah-pilah satu-satu, dan itu buang-buang waktu banget. Nah, ini dia masalah yang mau coba kita pecahin. Jadi ini dia nih bedanya. Pencarian yang model lama itu ya cuma nyocokin kata kunci doang, kaku banget. Kalau Anda cari resep kue, ya dia cuma bakal cari dokumen yang ada kata resep dan kue. Tapi pencarian cerdas itu beda. Dia coba ngertiin maksud di balik pencarian Anda. Jadi fokusnya bukan lagi kuantitas, tapi kualitas. Terus, akar masalahnya apa sih? Simpel aja sebetulnya, jumlah dokumen digital itu meledak di mana-mana. Internet tiap hari makin padat. Ini tuh ibaratnya kita lagi nyari satu buku spesifik di perpustakaan raksasa yang nggak punya katalog sama sekali. Pusing kan? Nah, dalam konteks penelitian ini, para penulisnya bekerja dengan lebih dari 100 dokumen akademik. Coba deh bayangin, gimana susahnya nyari satu informasi penting di tumpukan jurnal ilmiah itu semua tanpa sistem yang pinter. Nah, itulah tantangannya. Oke, terus gimana solusinya? Penelitian ini ngenalin satu metode yang keren banget buat ngatasin masalah ini. Namanya Vector Space Model. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi idenya jenius banget. Filosofi di baliknya tuh kuat banget. Jadi tujuannya bukan lagi sekedar nemu atau nggak nemu, tapi mengukur seberapa relevan sebuah dokumen. Model ini mengubah dokumen dan kata kunci pencarian Anda jadi titik-titik di dalam sebuah, ya sebut saja peta konsep. Dengan begitu, komputer bisa melihat seberapa dekat jaraknya, bukan cuma sekedar nyocokin kata. Oke, jadi gimana persisnya cara kerja sistem ini? Yuk, kita coba bedah prosesnya. Anggap aja ini kayak kita lagi ngikutin resep buat ngajarin komputer gimana caranya membaca dan memahami sebuah teks. Intinya ada 3 langkah utama. Pertama, teks mentahnya kita bersihin dulu. Kedua, kita cari kata-kata mana yang paling penting, lalu kita kasih bobot atau nilai. Dan yang terakhir, baru deh kita bandingkan seberapa mirip pencarian Anda dengan tiap dokumen. Kita bahas satu persatu ya. Langkah pertama, ini tuh ibaratnya kayak beres-beres kamar yang berantakan. Biar komputer bisa baca, teksnya harus rapi dulu. Maksudnya gimana? Semua huruf dibikin jadi huruf kecil. Ini yang disebut case folding. Terus, kata-kata umum kayak yang, di, dan itu dibuang. Dan terakhir, kata-kata kayak mencari atau pencarian diubah ke kata dasarnya, yaitu cari. Nah, ini dia bagian paling pinternya. Nggak semua kata itu diciptakan setara kan? Disinilah TF-IDF masuk. Coba bayangin resep pie. Kata kayu manis itu kan jauh lebih penting dan spesifik dibanding kata dan. Nah, TF-IDF ini secara matematis ngasih skor tinggi buat kata-kata spesial kayak kayu manis tadi, dan ngasih skor rendah buat kata-kata yang umum. Dan inilah puncaknya. Setelah tiap dokumen dan pencarian kita punya bobot masing-masing, sistem akan memetakannya. Nah, yang diukur itu adalah sudut di antara keduanya. Semakin kecil sudutnya, artinya topik mereka semakin mirip, semakin relevan. Dengan cara inilah, sistem bisa ngasih peringkat hasil pencarian dari yang paling pas sampai yang paling nggak nyambung. Oke, teorinya kedengeran keren, tapi apa ini beneran ampuh? Para peneliti ini langsung mengujinya ke 100 dokumen di bidang IPT. Yuk kita intip hasilnya. Eits, sebelum kita lihat angkanya, kita perlu paham dulu 2 istilah ini. Yang pertama, recall atau daya panggil. Ini ngukur apakah sistem berhasil nemuin semua dokumen yang relevan. Jangan sampai ada yang kelewat. Yang kedua, precision atau presisi. Ini ngukur seberapa bersih hasilnya dari semua yang ditemuin, berapa persen yang beneran relevan. Nah, ini dia hasilnya. Daya panggil atau recall-nya tinggi banget, 95%. Artinya, sistem ini tuh kayak jaring yang lebar. Hampir semua dokumen yang relevan berhasil ditangkap. Tapi presisinya ada di angka 75%. Ini artinya, kadang-kadang masih ada beberapa hasil yang kurang relevan ikut ke jaring. Tapi tetap, ini hasil yang sangat menjanjikan. Oke, jadi apa nih kesimpulan besarnya? Apa arti dari semua ini buat cara kita mencari informasi di masa depan? Mari kita tarik benang merahnya. Kalau kita lihat, penelitian ini punya kelebihan yang jelas, metodenya runut, dan sangat bisa diterapkan, terutama untuk hal-hal kayak perpustakaan digital. Tapi, ada juga keterbatasannya. Jumlah dokumen yang diuji kan cuma 100, jadi mungkin hasilnya beda kalau skalanya lebih besar.
Plus, penelitian ini belum membandingkannya langsung dengan metode-metode canggih lainnya. Jadi, ini adalah fondasi yang kuat, tapi perjalanannya masih panjang. Dan ini penting banget ya, jangan salah. Ini bukan sekedar teori di atas kertas. Teknologi kayak gini adalah tulang punggung dari cara kerja mesin pencari modern, katalog digital, sampai sistem rekomendasi yang kita pakai sehari-hari. Jadi dengan memahami ini, kita sebenarnya lagi memahami cara kita bergerak di dunia digital. Nah, ini yang bikin kita mikir ke depan. Model yang kita bahas hari ini adalah sebuah langkah besar, tapi dengan kemajuan AI yang makin pesat, kita makin dekat ke sebuah era di mana mencari itu nggak lagi terasa kayak ngasih perintah ke mesin, tapi lebih kayak ngobrol. Seberapa dekat kita ke sana? Wah, itu pertanyaan yang seru banget buat kita pikirkan bersama.